Shalom. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Doa saya kasih karunia, anugerah yang besar, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan atas kita semua dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Pembacaan kita kali ini di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar sepenuhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Sahabat Yesus yang saya kasihi, keluarga besar Rema yang diberkati oleh Tuhan. Mazmur ini adalah pengakuan Daud ketika dia jatuh di dalam dosa bersama dengan istri panglima yang sangat setia terhadap dia, yaitu istri Uria yang bernama Batseba. Mereka jatuh di dalam dosa, kemudian bahwa Nabi Nathan datang menegur Daud, dan Daud bertobat. Pada saat itu juga ketika dia ditegur, dia bertobat dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Di sini Daud menggambarkan ngerinya dosa. Dosa membuat manusia terputus hubungan dengan Tuhan, Sang Penciptanya. Dan akibat daripada itu, dosa membuat dia menggambarkan di sini dosa membuat Tuhan berpaling daripadanya. Tidak bisa Tuhan bertemu dengan dosa. Dosa membuat sepertinya Tuhan bersembunyi dari hadapan dia. Dosa membuat dia merasa bahwa dia terbuang dari hadapan Allah. Dan terbuang dari hadapan Allah adalah satu hal yang mengerikan. Karena terbuang dari hadapan Allah berarti masuk di dalam jurang kebinasaan, saudara-saudara. Berada di dalam keadaan yang tidak baik. Tidak hidup yang sesungguhnya. Berada pada akhirnya dalam kehidupan yang tidak diharapkan orang yang kita sebut dengan neraka. Saudara-saudara, sahabat Yesus yang saya kasihi,
Daud menggambarkan semua di sini betapa mengerikan hampanya kehidupan, betapa tertekan dan buruknya hidup ketika terpisah dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, dengan Allah kita yang telah memberikan kehidupan itu sendiri. Memang mungkin dia masih hidup di dunia ini, tetapi saudara-saudara berada di dalam kehampaan. Dan itulah yang dialami manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia mengalami kehampaan yang sangat dalam. Dan manusia ingin mengisi kehampaan dengan macam-macam hal. Dengan pengetahuan, dengan harta, dengan kekayaan, dengan seks, dengan makanan, dengan narkoba, dan berbagai ciptaan-ciptaan temuan-temuan manusia untuk sebenarnya memuaskan hal-hal yang hampa di dalam hidup. Tetapi adalah hal yang mustahil untuk hal itu, saudara. Karena dosa, saudara-saudara, yang membuat manusia terpisah dari Allah. Tempat yang dirasa hampa dalam hidup, dalam jiwa yang roh manusia itu adalah harusnya itu tempat bagian di mana Allah berada di sana, memiliki hubungan dengan Allah. Nah, kehampaan itu, saudara, tidak bisa digantikan dengan apapun. Kecuali satu, saudara, adalah bahwa Allah kembali memiliki hubungan dengan kita, menempati tempat yang selama ini hampa. Namun adalah hal yang tidak mungkin, saudara-saudara, kalau dosa masih ada di sana. Namun, saudara, adalah hal juga yang mustahil untuk manusia keluar dari dosa dengan cara apapun, saudara-saudara. Dengan beragama, dengan melakukan ritual-ritual agama, dengan hidup taat sebagai orang beragama, saudara-saudara. Itu adalah hal yang mustahil untuk mengisi, saudara-saudara, ruang hampa itu. Nah, apa yang bisa membuat manusia mengalami bahwa ruang hampa itu menjadi tidak lagi hampa, saudara, adalah hal yang pertama, dosa harus diselesaikan. Dan Raja Daud di sini menggambarkan kepada kita, dan firman Tuhan juga, saudara-saudara, membuka kepada kita bahwa dosa bukanlah berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia sehari-hari, seperti mencuri, merampok, membunuh, memperkosa, atau berbuat zina, saudara-saudara, korupsi dan sebagainya. Itu bukanlah dosa yang dimaksudkan yang membuat kita terpisah dengan Allah, saudara-saudara. Karena itu adalah buah daripada dosa yang sesungguhnya. Makanya Alkitab tidak berbicara tentang dosa-dosa, tetapi Alkitab berbicara hal yang terpenting, saudara-saudara, akarnya adalah dia berbicara hanya satu, dia berbicara dosa. Dosa, saudara-saudara. Dia tidak berbicara dosa-dosa atau perbuatan sehari-hari. Karena itu hanyalah buah-buah daripada benih dosa yang ada dalam diri manusia. Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dia berbicara, saudara-saudara, tentang dosa asal, di mana manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, manusia pertama itu. Dan di dalam Roma pasal yang kelima dikatakan bahwa oleh satu orang itu, yaitu Adam, saudara-saudara, Hawa, maka semua manusia jatuh di dalam dosa. Jadi yang perlu diselesaikan bukan buah perbuatan-perbuatannya, tetapi saudara-saudara harus dicabut akarnya. Harus dicabut akarnya supaya dia tidak menghasilkan buah lagi, dimatikan benih yang ada di dalamnya, saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita. Bahwa saudara-saudara, tidak ada manusia lahir dalam keadaan yang tidak berdosa, bahkan dikandung dalam keadaan dosa. Artinya sejak manusia sebagai benih di dalam kandungan ibu, dia sudah membawa benih dosa itu di dalam dirinya. Kalau dikatakan anak-anak yang lahir tidak punya dosa, siapa yang mengajar mereka melakukan dosa tetapi masih kecil sudah bisa berbohong, sudah bisa melakukan hal-hal yang kita tahu bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, padahal tidak pernah diajar atau diberi contoh akan hal itu. Tetapi saudara, mengapa hal itu bisa dia lakukan? Karena ada benih di sana. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus di kayu salib, itulah saudara, cara satu-satunya Allah menyelesaikan dosa dalam diri manusia.
Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang bisa membereskan dosa, tidak ada yang bisa menyelesaikan dan mengalahkan kuasa dosa. Karena dosa mengakibatkan maut, yaitu kematian di dalam neraka untuk selama-lamanya tersiksa di sana, saudara. Jangan berharap bahwa itu adalah tempat sementara, tempat penyucian. Tidak. Allah berbicara neraka adalah tempat untuk selama-lamanya tanpa ada batas waktu untuk bagi orang-orang yang belum mengalami pengampunan atas dosa-dosanya, yang tidak percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi. Jadi konsep dosa di dalam kekristenan itu sangat jauh berbeda dengan konsep dosa dalam agama-agama manapun di dunia ini. Karena konsep dosa dalam agama manapun adalah perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan manusia sehari-hari. Saudara, itu bukan konsep dosa dalam kekristenan. Konsep dosa dalam kekristenan adalah dosa di mana manusia yang pertama jatuh, maka semua manusia telah berbuat atau telah jatuh dalam dosa dan berbuat dosa sehari-hari dalam hidupnya. Melakukan dosa itu adalah buah, itu adalah hasil daripada benih yang ada di dalam. Nah, Yesus datang menyelesaikan benihnya, menghapus benihnya, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Tidak dikatakan dosa-dosamu, tetapi dikatakan dosamu. Dia berbicara tentang benihnya, saudara-saudara. Dimatikan, maka seluruhnya menjadi putih, bersih di hadapan Allah. Dan dikatakan sekalipun merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih bulu domba. Akulah Allah, kata Yesaya. Akulah Dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, dan yang tidak mengingat-ingat lagi. Tidak dikatakan dosa-dosa, tetapi sekali lagi Dia berbicara, saudara-saudara, dalam Yesaya dikatakan bahwa dosa dan pemberontakanmu, saudara-saudara. Jadi dosa, Dia berbicara benihnya, akarnya harus diselesaikan dan dicabut dari sana, saudara, dihapuskan, maka dia tidak menghasilkan buah-buah lagi. Itu sebabnya Roma berkata dosa tidak lagi berkuasa atas orang-orang percaya yang diampuni dosanya, yang yakin bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat dia. Maka darah Yesus itulah menghapus dosa itu, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Dia berbicara sejauh timur dari barat. Mazmur 103, demikianlah kujauhkan dosamu. Dia tidak berkata dosa-dosamu, tapi dosamu. Demikian kujauhkan dosamu dari hadapanku. Jadi Tuhan menjauhkan dosa kita sejauh timur dari barat, saudara, yang tidak mungkin timur dan barat itu bertemu. Dalam arti ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, saudara, maka tidak akan pernah Allah bisa menemukan lagi dosa itu dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, di pagi ini, selagi ada kesempatan buat kita, saudara, memang saudara adalah penting bagi saudara yang sudah percaya di dalam Kristus, bagaimana supaya tidak jatuh dalam dosa. Sadar status Anda, bahwa Anda bukan orang berdosa, tetapi Anda adalah orang kudus, orang benar yang sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Dan status Anda bukan orang berdosa, supaya dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu, dan engkau berkuasa atas dia. Engkau dapat mengalahkan dan memilih untuk tidak melakukannya lagi dalam hidupmu, saudara-saudara. Nah, bagi saudara yang tahu bahwa engkau tidak tahu selama ini bagaimana caranya engkau keluar dari dosa-dosamu dan memiliki hubungan kembali dengan Allah, hanya ada satu jalan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Sekali lagi saya katakan, ada banyak yang datang menyatakan diri sebagai nabi, sebagai utusan, saudara-saudara, untuk mengajarkan akan jalan-jalan keselamatan. Tetapi saudara, juru selamat cuma ada satu. Ada banyak yang menjadi guru selamat, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hanya dia, saudara-saudara, yang berkata di dalam firman Tuhan. Dia berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan, tidak ada orang bisa, saudara-saudara, tahu jalan menuju surga. Hanya yang berasal dari sana yang tahu jalan ke sana. Yesus yang jelas-jelas di dalam Alkitab, dia turun dari sana untuk membawa kita ke sana yang percaya kepadanya. Dan dia memastikan kepada kita, aku pergi kembali ke sana setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga dan dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Saudara tidak perlu ragu akan keselamatanmu di dalam Yesus Kristus adalah sebuah kepastian, saudara. Bukan kita yang memastikan, tetapi Yesus yang telah memastikan itu buat kita. Dia berkata, akulah jalan menuju ke sana. Dialah kebenaran. Orang mau mencari kebenaran, berbicara kebenaran, bukan masalah perbuatan yang benar, saudara. Perbuatan yang benar adalah hasil dari orang itu mengalami kebenaran, dibenarkan. Oleh karena darah Kristus menghapus dosa kita, maka Allah melihat kita sebagai orang benar. Karena apa? Kebenaran, yaitu Yesus Kristus, diberikan di dalam diri kita. Kebenaran Kristuslah yang ditaruh di dalam orang percaya, yang membuat Allah melihat kita sebagai orang benar, orang kudus, saudara-saudara, berkenan, dan orang yang dikasihi oleh Allah. Dan kita diangkat menjadi anak-anak yang dikasihinya. Saudara, puji Tuhan, ini adalah berkat yang besar buat kita. Karena itu sebagai orang percaya, saudara-saudara, jangan lagi biarkan dirimu hidup di dalam atau jatuh dan hidup di dalam dosa yang kau berkuasa atasnya. Dan saya beritahu bagi saudara-saudara yang belum mengalami keselamatan dengan sungguh-sungguh, buka hatimu, percaya hanya ada satu jalan, Yesus Kristus Tuhan. Dialah jalan, dialah kebenaran, jalan menuju surga. Dan dialah kebenaran satu-satunya yang membuat kita benar di hadapan Allah untuk kita bisa masuk ke dalam surganya. Dan dialah hidup. Dialah yang bisa memberi kita hidup, bukan hanya hidup sekedar hidup di dunia ini, saudara, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Artinya ada kepastian kita hidup selama-lamanya bersama Allah di dalam surga. Tidak ada satupun yang memastikan orang masuk surga, tetapi Yesus memberikan kepastian itu kepada kita. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesuslah satu-satunya, saudara. Dan kalau engkau percaya kepadanya, engkau diselamatkan dari apapun dalam kehidupan. Terpujilah dia. Kita bersyukur selama ada kesempatan ini, kasih karunia Tuhan terbuka. Ini kasih karunia artinya diberikan cuma-cuma. Saudara tidak perlu membayar apapun. Saudara tidak perlu karena engkau berbuat lalu dosamu diampuni. Tidak, dia sudah mengampuni dosamu. Yang kau perlukan adalah datang menerima dia dan percaya Yesus adalah Tuhan. Dosa itu sudah selesai 2000 tahun lalu. Ketika Yesus naik di atas kayu salib, dia sudah berkata, sudah selesai. Dosa sudah selesai, saudara. Akar dosa sudah diselesaikan. Benih dosa sudah dimatikan, saudara. Dia tidak berkuasa lagi atas hidup orang-orang yang percaya. Itulah jaminan buat kita, yaitu Roh Kudus di dalam kita. Jaminan untuk kita kuat dan mampu mengatasi dosa dalam hidup ini. Haleluya. Terpujilah dia. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bersyukur dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena keselamatan di dalam Yesus Kristus sudah Engkau berikan. Kami berterima kasih bahwa pengampunan dosa sudah dikerjakan. Dosa sudah diselesaikan. Maka setiap orang-orang percaya berkuasa atas dosa, tidak lagi dikuasai dosa. Dan orang-orang benar yang Kau benarkan dengan darah-Mu Yesus, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Aku berdoa bagi mereka yang belum mengalami keselamatan, belum percaya. Buka hati saudara kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Aku bersyukur bahwa dosaku sudah Engkau ampuni. Aku buka hati, aku terima Engkau. Dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat. Kalau saudara buka hati, mengundang dia masuk, maka dia saat itu juga saudara sudah diampuni, saudara diselamatkan. Engkau punya jaminan di dalam Yesus Kristus. Tuhan terima kasih, berkati mereka semua Tuhan.
Berkati yang mendengar, mengikuti channel ini, Tuhan diberkati oleh Tuhan, senantiasa berkat berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetap berjalan dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.